Tungku raksasa. Tungku raksasa. Tungku tahu? Tempat pemanggangan api yang sangat besar, kemudian ada kuali besar. Ada kuali yang sangat besar. Kuali besi kaum muslimin memerah karena api yang memanggang dari bawah. Dari dalam terdengar jeritan-jeritan dari dalam itu. Kemudian Nabi diajak untuk naik ke tempat yang agak tinggi melihat apa yang ada di dalam kuali itu. Kuali, okey, faham? Dilihat apa yang ada dalam kuali. Ternyata laki-laki wanita dalam jumlah yang cukup banyak telanjang bulat. Kualinya panas memerah kaum muslimin. Mereka itu yang mereka pijak. Allahu Akbar. Tanpa alas kaki, telanjang bulat. Bayangkan panasnya dan mereka tak boleh mati. Sementara kulit mereka setiap kali terhangus, Allah balikkan balik. Mereka mencoba naik ke atas untuk bisa lari dan keluar dari kuali yang sangat panas itu. Setiap kali mereka sampai di atas, api yang di bawah menyambar dan menghantam mereka masuk lagi ke dalam. Betul-betul tak kuat mata Nabi melihat, dan Nabi berkata, cukup, tak kuat melihat. Orangan jeritan dan teriakan kesakitan. Lalu ditanya, siapa itu? Umatmu, kata malaikat Jibril. Apa kesalahannya? Sampai kapan di dalam? Sampai kiamat. Kesalahannya ketika dia masih hidup di dunia, dia berzina ke sana kemari, laki-laki dan wanita. Kemudian Nabi dibawa ke tempat yang lain. Ada orang-orang yang berenang dalam sungai darah. Ketika orang-orang yang berenang ini kelelahan, mereka berusaha ke tepi. Ternyata di tepi sudah menunggu lelaki yang memegang kerekel-kerekel yang sangat banyak. Saat dia sampai ke tepi, dia ambil rambutnya, dijambak dengan kuat dan dimasukkan kerekel itu dengan paksa ke dalam mulutnya. Ditekan kerekel itu sehingga pecah-pecahlah tenggorokan dan lehernya ini, ditekan dan dimasukkan ke dalam dengan kekuatan yang tidak terhingga. Sakit apa yang tidak disebut? Ya Allah. Kemudian meronta-rontalah orang ini, lalu lepas, dia berenang lagi ke dalam, terminum-minum air darah tadi. Dia tidak boleh mati, tapi sakit itu dia rasakan. Ya Allah, ya Rabb, saya pernah Pak, ini pengalaman yang betul-betul mudah-mudahan menjadi ibrah bagi diri pribadi. Di Tanah Suci, saya makan ikan. Ikan adalah favorit saya. Saya makan ikan. Entah bagaimana ceritanya, masuk tulang besar. Lalu tulang itu tinggal di dalam ini. Aduh ya Allah, sakitnya. Sampai menetes air mata untuk menahan sakit. Ini Tanah Suci di Mekah. Saya berusaha dengan segala macam cara untuk mengeluarkan tersebut. Ternyata semakin saya berusaha, semakin menambah sakit. Jemaah semuanya sudah kasihan melihat saya. Air mata mengalir, sakit, ya Rabb. Kemudian akhirnya saya pergi ke Ka'bah, saya tawaf. Putaran pertama air mata mengalir terus. Isi doa saya cuma, ya Allah, keluarkanlah tulang ini, sakit, ya Allah, keluarkanlah tulang ini. Saya tahu kedua, isi doa saya cuma itu, ya Allah, lepaskanlah tenggorokan hamba, bebaskanlah hamba dari tulang ini, sakit, ya Allah. Mungkin kalau orang melihat, ya Allah, khusuk betul lah orang ini nangis terus. Padahal kita nangisnya kesakitan. Ya. Putaran ketiga, isi doanya cuma satu aja, selamatkan hamba dan bebaskanlah, keluarkanlah tulang ini, ya Allah. Terus sampai putaran ketujuh, lalu saya berakhir di multazam, salat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu pulang ke rumah, pulang ke hotel. Sesampainya di hotel, pergi ke kamar mandi, sekali saja saya mendem, langsung keluar. Besar Pak, tulang tuh besar. Dari mana dia? Enggak, bukan tulangnya saya bawa ya. Maksud saya, sepanjang ini ada tulang tuh. Macam mana cara masuknya saya pun tak tahu. Tapi subhanallah,
dengan sangat mudah keluarnya setelah pulang dari tawaf, hanya dengan mendem keluar dia. Subhanallah, besar. Saya kasih lihat semua jamaah, besar biji mata jamaah melihatnya. Itu tulang atau apa? Kok bisa masuk? Intinya itulah takdir dari Allah. Saya diperingatkan, entah apa kesalahannya. Sampai sekarang saya belum tahu apa ya kesalahan saya. Pasti ada kesalahan saya itu. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sakit. Bagaimana orang yang batu kerikil dipaksa masuk dan sampai pecah-pecah, bahkan ada di antara ujung-ujung batu yang keluar dari tenggorokannya. Ini yang dirasakan. Ketika dia tidak tahan, dia merontak, lari lagi ke tengah sungai, dilempar dengan batu-batu itu, ditimpukin dengan batu-batu itu oleh orang yang di tepi sungai tadi. Rasulullah bertanya, siapa ini? Maka Jibril menjawab, ini umatmu hai Muhammad, semasa hidup di dunia dia tengkulak. Tengkulak paham? Tengkulak tidak paham. Apa? Pak Rizal apa? Broker. Lintah darat. Oke, lintah darat paham? Lintah darat. Pengisap darah orang. Broker kah itu? Oke. Dracula itu kaum muslimin, memang kisah nyata itu. Dia seorang muslim yang akhirnya murtad dan dia suka membunuh, bahkan puluhan ribu kaum muslimin dibunuhnya dengan cara-cara penyiksaan paling sadis di muka bumi. Dracula itu kisah nyata. Dan dia bukan pengisap darah orang ya, tetapi suka membunuh orang, dan orang yang dibunuhnya orang muslim. Silakan dilihat di buku-buku sejarah, ada itu, searching di internet, Dracula keluar itu. Kisah yang sebenarnya mengerikan itu, manusia yang sangat-sangat sadis ya. Dan kaum muslimin, inilah lintah darat. Pinjamkan orang 1 juta, minta kembalian 1.100.000. Ini umpama ya. Pokoknya dia pinjamkan minta lebih. Riba, pemakan riba. Pemakan riba. Inilah dia, nasib akan dialaminya di alam kubur, nanti di padang mahsyar. Sebelum dia masuk neraka nih, di padang mahsyar, orang ini ibarat Allah akan dibuat gembung perutnya, sebesar-besar rumah perut itu. Di dalam perut itu nampak oleh orang-orang dari luar ular, kalajengking, lipan dalam perut itu, yang terus menyengatnya dan menyakitinya. Dia tidak bisa berdiri. Setiap kali berusaha berdiri, dia akan jatuh lagi terguling-guling dengan perut yang sangat sakit. Inilah para pemakan riba. Masya Allah nih kaum muslimin. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 275, orang yang tidak berhenti daripada riba, maka dia akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, dan dia dilamakan, bahkan dikekalkan di dalam neraka itu. La haula wala quwata illa billah. Hanya untuk bisnis sesaat, hanya untuk melancarkan usaha kita, mengembangkan usaha kita, kita pakai dana-dana riba. Tidak ada keselamatan buat orang ini. Fa'amma man taha, adapun orang yang ia berhenti setelah mendengarkan ini, falahu ma salaf, untuknya apa yang sudah berlalu. Allah maafkan, sudahlah, harta yang, rumah yang sudah dibangun, tanah yang sudah dibeli, apa aset-aset usaha yang sudah dimiliki dengan dana memutarkan riba, Allah jadikan itu milik kamu lah. Tapi kamu wajib berhenti dari sekarang. Sisa yang masih ada di bank yang bunga-bunganya nggak boleh kamu ambil. Nah, kalaupun diambil, Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan satu saja masrafnya, tempat keluarnya, yaitu pergunakan buat kepentingan jihad fi sabilillah. Dan itu cocok dikirim ke Suriah, cocok dikirim ke Palestina ya, untuk kepentingan jihad, bunga-bunga bank yang masih ada. Lalu bagaimana dana kita? Selamatkan. Kalau ada bank syariah, pindahkan ke bank syariah. Tidak ada lagi uang yang akan beredar dalam kepentingan riba. Ini yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW dibawa ke berbagai pemandangan-pemandangan yang tidak kalah mengerikan. Ini adalah pemandangan kubur, wahai hamba-hamba Allah. Ini pemandangan kubur, azab kubur. Ruh kita akan mengalami penyiksaan. Mungkin badan telah hancur, mungkin badan telah dibinasakan, tetapi ruh akan tetap mengalami penyiksaan itu. Yang merasa sakit kan badan apa ruh kaum muslimin? Bangkai dicubit, dipanggang, itu tidak akan merasakan sakit. Tapi ketika ruhnya ada, maka ruh itu merasakan sakit yang luar biasa. Yang menderita ketika keluar dari badan itu adalah ruh. Yang disiksa di alam barzakhnya adalah ruh. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ruh dan badannya Allah siksa bersamaan.
Sebenarnya seperti apa pastinya sama-sama kita saksikan nanti. Dan semoga bukan kita orang-orang yang akan disiksa. Amin ya rabbal alamin. Kita berlindung pada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa dibaca sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Taus bahkan menyuruh anaknya, nak, ulangi balik salatmu, kamu belum baca doa itu lagi. Ya, dia dekatkan kupingnya, telinganya ke bibir anaknya. Anaknya baca enggak? Ternyata enggak dibaca. Assalamualaikum. Diulang, nak, ulang balik salatmu. Baca doa itu, nak, jangan kamu tak baca. Baca tuh doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Mula-mula Bunda Aisyah tidak percaya kalau ternyata azab kubur itu ada. Kenapa? Karena ada seorang wanita Yahudi datang ke rumah, berkunjung ke rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata wanita Yahudi itu? Semoga kamu diselamatkan Allah dari azab kubur. Maka Bunda Aisyah bertanya pada Rasul, memangnya ada azab kubur ya Rasulullah? Kata Bunda Aisyah kepada suaminya, Rasulullah, memangnya ada azab kubur? Apa iya ada azab kubur ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, benar wanita Yahudi itu telah diberitakan kepadaku apa-apa yang akan dialami setiap manusia yang penjahat hidupnya di dunia ini, yang ahli maksiat di dunia ini, apa-apa yang akan mereka alami. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Apa kata Bunda Aisyah? Saya melihat Rasulullah adalah orang yang paling nyinyir berdoa. Nyinyir kan, tahu kan? Yang paling banyak berdoa tentang azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal.